Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Hari ini yang menjadi renungan kita ialah tentang pemeliharaan Allah, God's Providence. Itu terambil dari Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Di dalam teks ini Bapak Ibu, konteksnya ialah tentang keadaan bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Bagaimana mereka hidup begitu menderita di pembuangan itu. Keadaan mereka, situasi mereka, penderitaan mereka, bahkan doa mereka yang sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Seruan-seruan mereka yang sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Di saat kondisi mereka begitu sangat buruk di tempat pembuangan. Tapi Allah berkata kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, Allah berfirman, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Allah berfirman lewat Nabi Yesaya, bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka selamanya, meninggalkan mereka selamanya, tapi Allah akan mengambil mereka kembali dengan kasih sayangnya dari perbudakan itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa bangsa Israel yang sudah jahat melakukan kejahatan kepada Tuhan, dan oleh karena kejahatan mereka kepada Tuhan maka Allah menghancurkan mereka, dan ketika Allah menghukum mereka, mereka dibawa ke pembuangan dan hidup mereka di sana begitu buruk. Dan di tengah-tengah kehidupan yang begitu buruk itu, mengapa Allah berkata, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi kasih sayang yang besar aku akan mengambil engkau kembali? Karena mereka ialah umat pilihannya. Bangsa Israel adalah umat pilihannya. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih untuk menjadi umatnya, untuk menjadi orang yang percaya kepadanya, untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Itu sebabnya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka memang dihukum, tapi Allah menghukum mereka bukan untuk membiarkan mereka tetap dalam hukuman itu, tapi Allah berkata, Ia akan mengambil mereka kembali. Allah akan mempersatukan mereka kembali, mengembalikan kembali mereka ke tanah mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan itu bagi orang yang dipilihnya, ya, itu adalah satu kebenaran yang mutlak. Jadi kalau kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan itu adalah satu kebenaran, satu janji yang diberikan kepada umat pilihannya. Ketika umat pilihannya melakukan kesalahan, mereka dihukum, keadaan mereka menjadi buruk, ya. Tapi bukan berarti apa yang menjadi janji Tuhan, kebenaran Tuhan itu berubah. Kebenaran Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Dalam keadaan yang begitu buruk, dalam dosa kesalahan mereka, tapi kebenaran di mana Allah akan memelihara umat yang dipilihnya tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya Allah berkata, walaupun mereka telah dibuang, walaupun mereka telah hidup dalam penderitaan, Allah berkata tidak selamanya. Aku akan mengembalikan kalian kembali. Oleh karena apa? Oleh karena Allah memelihara umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perkataan ini keluar Bapak Ibu Saudara bukan saat Paulus masih menjadi pengikut Yahudi, bukan saat dia menjadi seorang ahli agama Yahudi. Tapi kalimat ini muncul ketika ia telah berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipilih Tuhan menjadi milik kepunyaan Allah, maka hal ini menjadi hal yang sama bagi kita. Ya, hidup kita bagi Kristus, mati kita bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika Tuhan sudah memilih kita menjadi orang percaya lewat iman percaya kepada Kristus, ya, kalau orang Israel menjadi umat pilihannya karena perjanjian Allah dengan Abraham. Tapi kita orang percaya saat ini yang menjadi milik kepunyaan Allah oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Ya. Sekarang kita oleh karena iman kepada Yesus Kristus menjadi umat pilihannya.
karena kita menjadi umat pilihannya, Bapak Ibu Saudara, maka pemeliharaan Allah atas kita tidak akan pernah berubah, karena kebenaran pemeliharaan Allah bagi setiap umat pilihannya itu tetap selamanya. Itu sebabnya kalau bangsa Israel dipelihara Tuhan oleh karena mereka umat pilihan, perjanjian Allah dengan Abraham. Tapi saya dan saudara dipelihara Tuhan oleh karena perjanjian Allah dengan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya setiap kita yang percaya kepada Kristus memiliki pemeliharaan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata setelah dia menerima Kristus, ia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pemeliharaan Kristus atas hidup orang yang percaya itu sempurna, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mati bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Hidup dan mati kita aman di tangan Kristus. Bapak Ibu Saudara, oleh karena hidup kita aman di tangan Kristus, maka kita tidak perlu lagi takut menghadapi kehidupan ini. Ada banyak penderitaan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak pencobaan-pencobaan silih berganti. Tapi kita tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Karena apa? Karena pemeliharaan Allah tetap atas saya dan saudara. Ya, pemeliharaannya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ia menyertai saya dan saudara sampai kesudahan zaman. Allah yang telah menjadikan kita menjadi umatnya, ia tinggal di dalam hidup saya dan saudara oleh rohnya, dan oleh rohnya itu ia menyertai kita sampai akhir zaman. Tidak pernah ia tinggalkan kita. Ia sertai, ia tolong, ia hibur kita saat kita sedih. Ya, jadi penyertaannya itu sampai kesudahan zaman. Bahkan firman Tuhan juga berkata, dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya jika ada penderitaan yang kita alami, keadaan yang berat kita alami, bahkan mungkin doa kita sepertinya tidak didengar Tuhan, percayalah, bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan berarti Tuhan tidak melihat, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Ia tahu, ia melihat, ia ada. Bahkan pemeliharaannya ada di sana, sempurna di sana. Ia menyertai kita, bahkan ia juga akan mengerjakan yang baik bagi kita. Arahkan hatimu kepada kebenaran ini. Ketika kita percaya kepada kebenaran itu, maka kebenaran itu akan mengubah keadaan kita. Jangan paksakan keadaan kita yang diikuti Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat, maka kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Bagian saya dan saudara yang percaya kepada kebenaran, jika saya dan saudara percaya kepada kebenaran itulah akan mengubah hidup saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah pemeliharaan Tuhan atas kita tetap untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena kita telah dipilihnya menjadi milik kepunyaannya. Karena kita miliknya, maka kita dikasihinya. Karena kita dikasihinya, kita disertainya. Dan karena kita disertainya, kita juga ditolongnya menghadapi segala perkara. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jangan pernah takut lagi. Karena Allah menyertai kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena Allah menyertai, Allah menolong, Allah memelihara kita, maka lakukanlah bagian kita. Bergiatlah melakukan bagian, fokuslah melakukan bagian kita untuk Kristus dimanapun kita berada. Jadilah saksinya, jadilah saluran berkatnya, jadilah alatnya dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada. Lakukan segala sesuatu untuk Kristus, maka kesempatan yang Tuhan berikan tidak pernah kita sia-siakan, tapi kita pergunakan semakin giat untuk Tuhan. Jangan pernah takut, pergunakan waktu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup dan mati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.